Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Tasya dengan NPM G1D019030. Ini merupakan tugas mata kuliah teknik antarmuka dengan dosen pengampu Bapak Faisal Hadi STMT, di mana tugasnya merupakan jenis-jenis interface lain. Dengan jenis-jenis interface lain yang akan saya bahas adalah pertama, infrared data atau IRDA, kedua, PCI atau Peripheral Component Interconnect, ketiga ISA, Industri Standar Arsitektur, keempat HDMI, High Definition Multimedia Interface, 5 Universal Serial Bus, dan yang terakhir RS232 dan RS485. Baiklah, pada komunikasi data infrared yang merupakan device digital pertama kali yang beredar di pasaran sehingga penggunaannya cukup memasyarakat. Infrared ialah sinar elektromagnet yang panjang gelombangnya lebih daripada cahaya nampak, yaitu di antara 700 nanometer dan 1 mm, sehingga sinar inframerah termasuk cahaya yang tidak tampak. Jika dilihat dengan spektroskop cahaya, maka radiasi cahaya inframerah akan nampak pada spektrum elektromagnet dengan panjang gelombang di atas panjang gelombang cahaya merah. Dengan panjang gelombang ini, maka cahaya inframerah ini akan tidak tampak oleh mata, namun radiasi panas yang ditimbulkan masih terasa atau dapat dideteksi. Berdasarkan daerah panjang gelombangnya, inframerah dibedakan menjadi 3 daerah, yakni near infrared dengan daerah panjang gelombang 0,75 hingga 1,5 mikrometer, mid infrared dengan daerah panjang gelombang 1,5 hingga 10 mikrometer, far infrared dengan daerah panjang gelombang 10 hingga 100 mikrometer. Dalam komunikasi infrared berfungsi sebagai sebuah medium pengantar atau pemancar data dan juga penerima data, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Konsorsium Infrared Data Association atau IRDA. Sinar infrared dari Light Emitting Diode atau LED memiliki panjang gelombang sekitar 875 nanometer. Hingga kini memiliki dua versi, yaitu versi 1.0 dan 2.0 standar dari IRDA. Proses koneksi infrared bekerja dengan cara yang sangat sederhana. Ketika terjadi pertemuan di antara dua buah device dengan interkoneksi tersebut, maka akan terjadi sebuah pengenalan secara anonim di antara kedua device tersebut. Pengenalan ini kemudian berlanjut ke arah yang lebih dalam, di mana kedua device tersebut menyetujui untuk memberi nama sementara pada masing-masing device sehingga protokol infrared mengenali kedua belah pihak dan melakukan transfer data atau untuk sekedar mempertahankan koneksi hingga perintah terakhir dijalankan. Tentunya hal ini memudahkan koneksi untuk device dengan interkoneksi infrared karena tidak diperlukan proses pairing yang merepotkan. Komunikasi infrared dilakukan dengan menggunakan dioda inframerah sebagai pengirim dan modul penerima sebagai receiver inframerah yang sebagai penerimanya. Untuk jarak yang cukup jauh, kurang lebih 3-5 meter, pancaran data inframerah harus dimodulasikan terlebih dahulu untuk menghindari kerusakan data akibat noise. Selain itu, sinyal harus dimodulasi karena infrared tidak menggunakan banyak daya sehingga sinyal yang dihasilkan cenderung lemah. Dapat dilihat, remote merupakan salah satu perangkat yang menggunakan infrared data. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari infrared. Infrared sendiri pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihannya. Pertama, termasuk komunikasi data yang media pengirimannya unguided atau tidak memerlukan benda fisik melainkan ditransmisikan melalui udara. Kedua, komunikasi data ini hanya bersifat satu arah dan hanya terjadi pada dua device, sehingga keamanan data lebih terjamin karena hacker atau penguping harus secara langsung memotong cahaya itu guna mendapatkan akses ke informasi yang sedang ditransfer. Ketiga, infrared dapat memantul pada dinding-dinding atau langit-langit sehingga membantu dalam jaringan ruangan tunggal. Selanjutnya, infrared tidak terganggu oleh sinyal-sinyal elektromagnetik dan interferensi radio sehingga mendorong kestabilan sistem infrared. Kelima, infrared mudah dibuat dan harganya murah. Keenam, instalasinya mudah sehingga dapat dilakukan siapa saja. Ketujuh, dapat dibawa kemana-mana. Kedelapan, komunikasi data dengan infrared dapat dilakukan kapan saja, karena pengiriman dengan infrared tidak membutuhkan sinyal. Kesembilan,
komunikasi data dari device misalnya pada handphone tidak membutuhkan biaya atau gratis. Sedangkan kekurangannya adalah sebagai berikut. Setiap device harus terarah dan bertatap muka langsung karena pertama, infrared menggunakan sinyal terarah dan biasanya hanya 30 derajat. Kedua, teknologi yang cukup tua, kecepatan yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan komunikasi data melalui Bluetooth. Ketiga, jarak yang sangat terbatas dan tidak fleksibel dan mobiles. Keempat, device infrared pastilah sangat terbatas pada koneksi point-to-point. Infrared tidak dapat menembus dinding seperti daya rendah maksimum 2 miliwatt. Komunikasi data secara infrared tidak dapat digunakan di luar ruangan karena akan terganggu oleh cahaya matahari. Baiklah, PCI atau Peripheral Component Interconnect. PCI atau Peripheral Component Interconnect adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI juga adalah suatu bandwidth tinggi yang populer. Proses independen bus itu dapat berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Standar bus PCI ini dikembangkan oleh konsorsium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya. Pada tahun 1992, tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan bus ISA yang sebelumnya digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya. PCI dirancang untuk mendukung bermacam-macam konfigurasi berbasis mikroprosesor, baik sistem mikroprosesor tunggal maupun banyak. PCI ini memanfaatkan sinkron dalam pola arbitrasi tersentralisasi. Sistem perintah-perintah yang ada di PCI biasanya aktivitas bus terjadi dalam bentuk transaksi sebuah inisiator atau master dengan sebuah target. Ketika memperoleh kontrol bus, master bus menentukan jenis transaksi yang akan terjadi berikutnya. Untuk interrupt, acknowledge adalah sebuah perintah baca yang ditunjukkan bagi perangkat yang berfungsi sebagai pengontrol interrupt identifier untuk dikembalikan. PCI berbasis pada local bus yang cepat. Pada perkembangannya, PCI diadopsi menjadi standar industri di bawah administrasi dari PCI Special Interest Group, yang kemudian definisi dari PCI diperluas menjadi konektor standar interface bus atau slot ekspansi. PCI mempunyai interface sebesar 64 bit dan mengimplementasikan lebar jalur 32 bit untuk bus data dan alamat. PCI ialah bus dengan arsitektur sinkronus, yakni bus di mana semua transfer data dijalankan secara relatif bersamaan terhadap pulsa detak sistem. PCI mendukung mekanisme auto configuration, di mana setiap piranti PCI terdapat sekelompok register konfigurasi yang memungkinkan identifikasi atau pengenalan akan jenis piranti seperti SCSI, video, internet, dan lainnya. Pada transfer data, perintah-perintah memori read dan write digunakan untuk menspesifikasikan transfer data yang menempati satu siklus waktu atau lebih. Perintah ini tergantung pada apakah pengontrol memori pada bus PCI mendukung protokol PCI untuk transfer antara memori dengan cache atau tidak. Baiklah, yang selanjutnya ISA atau Industri Standar Arsitektur. Industri Standar Arsitektur atau ISA diperkenalkan oleh IBM dan dipimpin oleh Mark Dean. ISA pada awalnya adalah bus komputer 8 bit yang kemudian diperluas ke bus 16 bit pada tahun 1984. Ketika bus ini awalnya diluncurkan, bus itu miliknya sendiri dan hanya mengizinkan IBM untuk membuat peripheral dan antarmuka sebenarnya. Namun pada awal tahun 1980-an, produsen lain menciptakan bus pada tahun 1993. Intel dan Microsoft memperkenalkan bus PNP ISA yang memungkinkan komputer mendeteksi dan mengatur peripheral ISA komputer secara otomatis, seperti modem atau kartu suara. Dengan menggunakan teknologi PNP, pengguna akhir akan memiliki kemampuan untuk menghubungkan perangkat dan tidak perlu mengkonfigurasi perangkat menggunakan jumper atau tombol DIP. Semua komputer modern saat ini tidak lagi menyertakan slot ISA, dan sebaliknya menggunakan lebih banyak slot PCI
AGP, dan slot lainnya. Untuk menghubungkan kartu ISA ke komputer, motherboard harus memiliki slot ISA seperti disebutkan di atas. Komputer masa kini tidak lagi dilengkapi oleh slot ekspansi ISA dan sebagian besar sistem operasi modern tidak lagi mendukung ISA. Jika motherboard Anda tidak memiliki slot ekspansi ISA, maka sebaiknya Anda mencari kartu yang lebih modern yang didukung oleh motherboard Anda. Instruction set arsitektur ISA adalah bagian dari komputer yang berkaitan dengan pemrograman, yang pada dasarnya adalah bahasa mesin. Set instruksi menyediakan perintah ke prosesor untuk memberitahukan apa yang perlu dilakukan. Set instruksi terdiri dari mode pengalamatan, instruksi, tipe data asli, register, arsitektur memori, interupsi, dan penganaan penanganan pengecualian, dan yang terakhir input or output eksternalnya. Baiklah, yang selanjutnya HDMI atau High Definition Multimedia Interface, yang merupakan perangkat multimedia yang menggunakan sistem antarmuka untuk disambungkan pada peralatan audio atau video. Teknologi ini mampu meningkatkan kemampuan multimedia menjadi lebih canggih dan fungsional tinggi dibandingkan sistem analog. HDMI mampu mengompres sinyal untuk meminimalkan cahaya. Ada beberapa jenis sinyal audio digital yang dihasilkan oleh perangkat multimedia satu ini. Beberapa sinyal audio tersebut adalah DTS HD Master Audio, Dolby True HD, PCM, DVD Audio, dan Super Audio CD. Sistem kerjanya akan diproses dari satu perangkat ke perangkat lainnya dengan perantara kabel tunggal HDMI. Pengertian HDMI secara spesifik adalah sebuah port yang memiliki standar interface multimedia dan fungsinya sebagai penghubung pada peralatan audio atau video. Teknologi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2002 yang mengandalkan penelitian dari 7 perusahaan terkemuka di dunia. Lalu pada tahun 2003, perangkat tersebut mulai diproduksi dalam jumlah tinggi dan diedarkan secara umum. Pada era modern ini, keberadaan kabel HDMI menjadi salah satu kebutuhan yang telah banyak digunakan. Hal ini karena fungsinya sebagai konektor mampu meningkatkan tampilan antarmuka menjadi lebih memuaskan. Konektor HDMI tipe A standar mempunyai 19 pin, sedangkan versi resolusi yang lebih tinggi yang disebut tipe B telah didefinisikan walaupun belum digunakan secara umum. Tipe B mempunyai 29 pin yang mampu membawa kanal video expanded yang digunakan dengan tampilan beresolusi tinggi. Tipe B dirancang untuk mendukung resolusi yang lebih tinggi dari 1080 pixel. Baiklah, selanjutnya Universal Serial Bus atau USB. USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus dan merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, DVD writer, konsol permainan, kamera, modem, dan bahkan digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Teknologi koneksi USB yang dikembangkan pada tahun 1990-an ini telah menjadi standar untuk hampir semua komputer dan ponsel serta peralatan elektronik lainnya. USB juga dijadikan standar untuk pengisian baterai untuk ponsel dan beberapa perangkat elektronik lainnya. Terdapat 4 cara atau model transfer data informasi pada USB yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan komputer. Keempat cara atau model tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah control transfer. Jenis transfer ini digunakan untuk mentransfer informasi kontrol sambil mengidentifikasikan dan mengkonfigurasikan perangkat yang terhubung. Kedua, bulk transfer. Dalam jenis transfer ini, data dalam jumlah ditransferkan dan didefinisikan kebenaran datanya. Jenis transfer ini biasanya digunakan pada printer. Ketiga, interrupt transfer. Transfer data ini mentransmisikan data kecil secepat mungkin. Interrupt transfer ini biasanya digunakan pada mouse dan keyboard. Dan yang terakhir, isochronous transfer. Transfer ini biasanya digunakan untuk pemindahan data atau streaming data secara cepat dan real time. Waktu merupakan faktor terpenting pada isochronous transfer ini.
Dalam satu kali transaksi, USB dapat mengirimkan 3 informasi, yaitu token paket, yaitu paket yang selalu dikirimkan oleh host, data paket, yaitu paket yang dapat dikirimkan oleh host maupun perangkat, dan yang terakhir handshake paket, yaitu paket yang berisi informasi tentang sukses atau gagalnya penerimaan paket data. Perangkat dapat mengirimkan handshake paket ke komputer ataupun sebaliknya. Komputer juga dapat mengirimkan handshake paket ke perangkat untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan. Baiklah, selanjutnya USB dikendalikan oleh host. Dapat pada beberapa perangkat yang terhubung ke komputer, namun hanya satu host yang mengendalikan satu bus. Host berfungsi sebagai master, sedangkan perangkat atau peripheral bertindak sebagai slave. Host bertanggung jawab mengelola koneksi transaksi dan penjadwalan bandwidth. Meskipun dikatakan standar, USB masih juga memiliki beberapa jenis konektor tergantung pada perangkat dan teknologi yang dipakainya. Pada sebuah kabel USB terdapat 2 konektor, yaitu plug, bagian yang dipasangkan dengan komputer, dan konektor receptacle, yang pada umumnya dipasangkan pada peripheral yang akan dihubungkan ke komputer. Dengan jenis-jenis USB dapat dilihat pada gambar berikut. Ada 5 macam: USB tipe A, B, USB mini, USB micro, dan USB Type-C. Terakhir adalah RS-232 dan RS-485. RS-232 merupakan recommended standar 232 dan RS-485 merupakan recommended standar 485, yang mana kedua ini adalah bentuk sederhana dari protokol komunikasi serial yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Data dapat ditransmisikan melalui serial atau paralel. Keuntungan utama komunikasi paralel adalah bahwa data dapat ditransfer sangat cepat dan kerugiannya adalah biaya per bit akan tinggi, dan juga crosstalk antara kabel akan menyatakan bahwa mungkin ada yang lebih besar peluang korupsi data saat mentransfer jarak jauh. RS-232 ini digunakan untuk penyimpanan data, mouse, printer, modem, dan banyak perangkat peripheral lainnya. Ini mentransmisikan sinyal dari tegangan positif dan negatif untuk biner 0 dan biner 1. Bentuk standar DTE adalah Data Terminal Equipment. Contoh umum dari ini adalah komputer. Bentuk standar DCE adalah peralatan komunikasi data. Contoh umum dari ini adalah modem. Dapat dilihat inilah perbedaan dari RS-232 dan RS-485. Selanjutnya, salah satu contoh umum yang banyak orang mungkin tahu itu adalah komputer yang terhubung ke printer. RS-232 banyak digunakan untuk printer di tempat kerja. Protokol RS-232 memungkinkan sistem atau komputer untuk memberikan perintah kepada printer melalui sinyal tegangan. Kemudian printer menerima perintah dan menyelesaikan pencetakan. Berapa kelemahan RS-232 adalah kecepatan data dapat ditransfer sekitar 20 KB per detik dan panjang maksimum kabel adalah sekitar 50 kaki. RS-485 juga merupakan bentuk komunikasi serial yang lebih cepat dari RS-232. Spesifikasi dan konfigurasi RS-485 membuat lebih cepat dan memperluas jangkauan transmisi data. Panjang kabel maksimumnya adalah 1,2 meter. Saya ulangi, panjang kabel maksimumnya adalah 1.200 meter, yaitu 4.000 kaki. Ia tidak memiliki sebuah konektor standar. Begitu banyak kali tua konektor DB9 digunakan. Di tempat konektor strip, terminal digunakan dalam beberapa aplikasi. Serbaguna dan lebih cepat dari RS-232, dan fitur terbesar dari standar ini adalah Anda dapat menghubungkan hingga 32 perangkat pada satu sistem. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah pada RS-232 konfigurasi garis bersifat tunggal, sedangkan RS-485 bersifat diferensial. Mode operasi RS-232 adalah simplex atau duplex penuh, sedangkan mode operasi RS-485 adalah simplex atau setengah duplex. Panjang kabel maksimum RS-232 adalah 50 kaki, sedangkan RS-485 4.000 kaki. Kecepatan data maksimum RS-232 adalah 20 kbit per detik. Kecepatan data maksimum RS-485 adalah 10 megabit per detik.
tingkat logika khas RS232 adalah kurang lebih 5 volt hingga 15 volt. Sedangkan tingkat logika khas RS485 adalah kurang lebih 1,5 volt hingga kurang lebih 6 volt. Impedansi input penerimaan maksimum RS232 adalah 3 hingga 7K ohm. Impedansi RS485 untuk inputnya adalah 12K ohm, kilo ohm. Sensitivitas penerima RS232 kurang dari 3 volt. Sedangkan sensitivitas penerima RS45 adalah kurang lebih 2000 mV. Jumlah maksimum driver di RS232 adalah 1. Sedangkan pada RS485 bisa hingga mencapai 32. Maksimum node di RS232 adalah 1. Sedangkan jumlah maksimum node di RS485 adalah 32. Ini adalah jaringan koneksi point to point pada RS232. Sedangkan pada RS485 koneksinya multi point, terdiri dari satu pemancar dan satu penerima. Sedangkan pada RS485 terdiri dari satu pemancar dan satu penerima juga. Pensinyalan tidak seimbang pada RS232. Sedangkan pada RS485 pensinyalannya seimbang. Arah RS232 adalah uni arah. Sedangkan RS485 arahnya adalah 2 arah. Berikut merupakan pengaplikasian PCI dan ISA pada motherboard, di mana tidak semua motherboard pada komputer sekarang memiliki ISA device. Dan berikut ini merupakan contoh dari HDMI, yang mana ada standar A, mini C, micro D, dan yang terakhir adalah Automotive Connection System I. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.